Halo, selamat pagi Mbak Almas. Selamat pagi, Mbak. Bisa diceritakan alasan Mbak Almas bersedia untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Jadi saya tuh akhir-akhir ini sering ngerasa sensitif gitu, Mbak. Suka Hmm. marah-marah sendiri, terus moodnya tuh gampang hancur. Terus kayak kalau waktu perasaan sensitif itu muncul tuh bikin saya Mm-mm. nggak mood ngapa-ngapain, sampai-sampai tugas saya tuh jadi terbengkalai gitu, Mbak, karena saya tunda-tunda. Oke, bisa diceritakan lebih jauh mengenai perasaan sensitif tersebut? Gini, Mbak, kayak mood saya tuh naik turun gitu loh, Mbak. Terus saya juga Mm-mm. kadang suka marah-marah sama orang rumah tanpa alasan yang pasti. Saya juga kurang tahu sih, Mbak, kenapa. Tapi kayak mood saya tuh hancur kalau misalnya ditanyain tentang perkuliahan gitu, Mbak. Sedangkan saya kan sekarang udah semester 5 ya, Mbak. Mm-mm. Otomatis tugas saya pun banyak. Terus kayak pertanyaan tentang perkuliahan tuh atau tentang tugas-tugas gitu tuh jadi bikin saya lebih sensitif, Mbak. Terus kayak waktu ditanyain itu juga saya posisinya lagi capek kan, Mbak, habis Mm-mm. kuliah gitu. Oke, kalau boleh saya tahu, apakah perasaan ini selama seminggu sering hadir setiap hari? Enggak sih, Mbak, cuma kadang-kadang doang. Oke, sebelumnya Mbak Almas berkata bahwa perasaan ini sering muncul ya, tapi setelahnya Mbak Almas berkata lagi bahwa ternyata perasaan ini hanya kadang-kadang. Entahlah, Mbak, tapi emang nggak sampai setiap hari berturut-turut gitu sih. Kayak perasaannya tuh muncul waktu Mm-mm. saya beri pertanyaan tertentu, terus kayak saya dalam posisi ngerasa capek gitu. Oke, berarti perasaan ini tidak sering hadir ya, cuman kadang-kadang saja dan di waktu tertentu saja ya. Iya, Mbak, benar. Oke, eh, mungkin Mbak Almas bisa menceritakan kepada saya kejadian yang pada saat itu bisa menimbulkan perasaan ini, Mbak? Kayak waktu itu saya tuh lagi ngerasa capek kan, Mbak, habis selesai Mm-mm. kuliah. Terus pada waktu itu saya ada tugas kelompok yang belum selesai. Iya. Waktu itu tuh kayak saya lagi duduk aja gitu, Mbak, istirahat habis Mm-mm. kuliah, terus sambil main HP gitu. Tiba-tiba Oke. ibunya tuh tanya, terus kayak saya jawabnya agak ngegas gitu loh, Mbak, karena saya Mm. rasa kesel, Mbak, kalau dikasih pertanyaan pada saat itu. Oke, Mbak Almas ini tampaknya kesal ya. Mbak Almas ini berharap bahwa di posisi tersebut tidak diberi pertanyaan ya. Iya, Mbak, bahkan kayak saking keselnya tuh saya Mm-mm. selesai kuliah kayak masih didiemin orang rumah gitu, Mbak, soalnya mood saya masih jelek. Oke, saya dapat mengerti dari cerita yang Mbak Almas sampaikan kepada saya bahwasanya memang tidak mudah Mbak menjawab pertanyaan di saat posisi Mbak Almas ini sedang merasa capek. Namun Mbak Almas ini berhasil dalam menjawab pertanyaan tersebut ya, meskipun dengan menaikkan sedikit intonasi suara ya. Iya, Mbak, kan kayak jadi bete banget, kayak sampai Mm-mm. seharian tuh nggak mood gitu. Iya, Mbak Almas, mungkin Mbak Almas ada contoh pertanyaan yang pada saat itu menimbulkan perasaan ini? Bisa, Mbak, kayak waktu Hmm, itu ditanyain kapan kuliahnya dimulai, terus saya oke. jawabnya kayak jawab yang nanti gitu, karena saya Mm-mm. terlanjur kesel, Mbak, ditanya-tanya. Oke. Sebenarnya saya tuh tahu, Mbak, kalau misalnya itu pertanyaan sepele, tapi Mm-mm. karena namanya capek ya, Mbak, jadi Iya. pertanyaan gitu aja bikin bete. Oke, berarti perasaan ini bermula saat Mbak Alma sedang merasa capek ya dan diberi pertanyaan. Ya, Mbak, jadi kayak pertanyaan sepele tuh pasti mempengaruhi mood gitu. Oh iya Mbak, saya dulu juga pernah Mbak mengalami hal yang serupa, mungkin ya hampir sama ya seperti yang Mbak Almas alami. Di mana pada saat itu tuh saya sedang banyak-banyaknya tugas dan di posisi tersebut, posisi saya sedang merasa capek, saya itu diberi pertanyaan.
Sehingga pada saat itu menimbulkan perasaan kesal saya, rasa amarah, dan mood saya hancur, dan terasa kayak semua emosi negatif tuh terdapat di dalam diri saya. Sehingga tuh berpengaruh kepada tugas-tugas saya seperti yang ketunda-tunda dan mungkin juga hampir tidak dikerjakan sih, Mbak. Eee, tapi saya kemudian itu berusaha untuk mencoba hal tersebut itu dengan berupaya perlahan-lahan itu mengendalikan perasaan saya dan mencoba berpikir lebih positif. Karena menurut saya itu tidak ada yang tidak mungkin jika kita tidak berusaha kan, dan juga eh, kita tidak akan tahu hasilnya selain kita mencobanya sendiri. Ya Mbak, saya juga sempat sih Mbak berpikir seperti itu. Terus Mm-mm, saya juga udah mencoba buat menceritakan perasaan yang saya alami ke orang tua saya. mm-mm. Tapi kayak saya masih merasa susah Mbak buat mengendalikan perasaan kalau misalnya waktu itu udah terlanjur nggak mood gitu Mbak. Kayak jadi lebih rumit aja gitu. Oke, jadi apakah menurut Mbak Almas ini lebih susah dalam mengendalikan perasaan setelah Mbak merasakan dibandingkan mencegahnya? Mbak, Tampaknya Mbak ini susah ya dalam menjelaskan hal tersebut. mungkin lebih ke kurang nyaman aja sih Mbak dalam menjelaskan. Oh, saya jadi merasa tidak nyaman juga, Mbak. Namun, apabila Mbak Almas mau menceritakan hal tersebut lebih jauh, saya merasa tersanjung. Apabila juga Mbak menceritakan apa yang Mbak rasakan pada saat ini. Ya gitu Mbak, kayak saya ngerasa gagal aja karena belum bisa secara sempurna waktu mengendalikan perasaan tersebut. Sedangkan saya sendiri Mhm, pun kayak sudah beranjak dewasa. mhm. Hmm, saya dapat memahami dari apa yang Mbak sampaikan kepada saya. Saya juga dapat membayangkan bagaimana perasaan yang Mbak alami saat ini. Dan menurut saya perasaan tersebut wajar kok, Mbak. Bahkan juga mungkin semua orang juga pernah merasakan hal tersebut. Memang awal-awalnya cukup sulit untuk mengendalikan perasaan ini. Tapi karena kita akan mencoba kan jadi mungkin lebih gampang ya, Mbak. Gitu. Gitu ya Mbak. Sama sih Iya. Mbak, kayaknya saya kira kayak cuma saya aja Mbak yang merasakan hal tersebut. Enggak kok, Mbak. Mungkin juga semua orang juga pernah merasakan hal tersebut. Ya Mbak, saya jadi ngerasa lebih lega sih Mbak, kayak sudah bercerita sama Mbak. Lumayan ya, Mbak. Iya, Apakah ada yang ingin Mbak Alma sampaikan lagi kepada saya? tidak ada sih Mbak. Baik, jika tidak ada, mungkin kita sudahi sampai di sini ya, Mbak, sesi konselingnya. Terima kasih, Mbak Almas. Terima kasih Mbak Indah. Pagi Mbak Indah, bisa diceritakan tidak Mbak alasan Mbak untuk melakukan sesi konseling online hari ini? Pagi, Mbak Almas. Jadi gini loh, Mbak, kan beberapa hari kebelakangan ini tuh saya kayak banyak pikiran gitu loh. Bahkan tuh jadi kayak jam tidur saya tuh Mm-mm. nggak teratur, sampai-sampai saya tuh nggak bisa tidur gitu loh, Mbak, saking udah kelewat jamnya. Gitu. Kira-kira Iya. sudah terjadi berapa lama ya Mbak? Mungkin sekitar semingguan sih, Mbak, tapi ya nggak sering-sering banget gitu loh yang kejadiannya. Oke, apakah dalam waktu 1 minggu itu Mbak Indah ada kegiatan yang mungkin menguras tenaga? Tidak, Mbak. Oke, kalau begitu boleh diceritakan tidak Mbak, selama 1 minggu itu kegiatan Mbak Indah apa saja? Mmm, saya tuh cuman kuliah biasa sih, Mbak, kayak sama ngerjain tugas. Tapi ya emang waktu itu Hmm, kebetulan tugas saya tuh lagi banyak, tapi lebih ke tugas kelompoknya sih, Mbak, daripada yang individunya. Jadi saya kepikirannya itu ke tugas hmm. kelompoknya. Oh, seperti itu. Jadi apa yang bikin Mbak Indah kepikiran gitu tentang tugas kelompok tersebut?
Ya gitu sih Mbak, saya itu sebenarnya rada jengkel sama satu anggota kelompok saya. Seharusnya kan kelompok Mm-mm. kami kan bisa ngirim tugasnya itu sesuai deadline lah atau makan sebelum deadline-nya. Tapi malah gara-gara dia tuh Ya, kayak sering mundur-mundur gitu jadinya. oh gitu. Jadi ini ya gara-gara teman Mbak Indah kayak jadwalnya jadi mundur semua gitu kan ya. Iya Mbak. Bisa dijelaskan tidak Mbak maksud dari perasaan kesal yang Mbak Indah rasakan? Kayak kan harusnya tuh dia ngerjain bagiannya sesuai gitu kan Mbak, karena udah dibagi-bagi. Tapi Hmm, sampai deadline yang ya. dikasih tugas itu, dia tuh nggak kelar-kelar ngerjainnya, harus digeber-geber terus gitu loh Hmm, Mbak. Terus juga dia tuh hmm, susah hmm. Mbak buat dihubungi. Kalau misalkan di chat itu balasnya lama, bahkan juga gak dilihat sama dia. Jadi karena itu Mbak, saya kesalnya tuh jengkel sama dia juga. Gitu. Memang tidak mudah sih Mbak, kayak ketika Mbak Indah lagi banyak tugas, terus teman Mbak juga sulit untuk dihubungi. Iya Mbak. Oh ya Mbak Indah, sebelumnya nih apa Mbak Indah pernah menceritakan hal ini sama orang lain, ke teman atau siapapun? Tidak pernah sih, Mbak. Gitu. Kalau gitu Mbak Indah bisa diberi contoh nggak Mbak tindakan anggota kelompok Mbak yang bikin Mbak merasa kesal? Kayak gini loh, Mbak. Dia tuh kan kalau di chat itu kadang suka slow respon, bahkan nggak dibales. Mm-mm. Lihat aja juga enggak gitu loh, Mbak. Nah, kalau saya tag di grup itu, dia juga nggak pernah muncul, nggak pernah mau ikut nimbrung diskusinya gitu loh. Nah, waktu itu kan juga saya pernah Gitu. diskusi lewat Meet gitu loh, Mbak. Tapi dia tuh nggak ikutan. Banyaklah alasannya, entah sibuk inilah, sibuk itulah. Ya sama-sama sibuk sih, tapi ya dia tuh nggak jelas gitulah, Mbak, alasannya. Oh, gitu. Baiklah. Mbak Indah pernah nggak Mbak kayak berusaha menceritakan perasaan kesel Mbak ke keluarga atau mungkin ke teman terdekat Mbak? Belum sih, Mbak. Cuman kalau misalkan cerita juga, ceritanya nggak secara keseluruhan. Cuman kayak bilangnya lagi kesel aja gitu doang. Oh, jadi kayak hanya tersirat gitu ya Mbak? Iya. Oke. Apakah Mbak Indah pernah mencoba buat membicarakan perasaan kesal Mbak yang dipendam ke teman sekelompok Mbak? Saya nggak pernah sih Mbak ceritain perasaan kesel ini. Soalnya saya takut itu akan apa ya? Saya ngerasa juga dia nggak merubah tindakannya, terus juga malah takutnya mempengaruhi sama anggota yang lain gitu loh Mbak. Oke, jadi Mbak Indah tuh kayak tidak berusaha membicarakannya ya Mbak, berusaha untuk biasa Mm-mm. saja. Tapi Iya Mbak sebenarnya Mbak benar. Indah tuh kayak masih menyimpan sedikit rasa kesal gitu ya Mbak ke teman kelompok Mbak. Bener Mbak. Eh, saya juga nggak mau sih Mbak apa membicarakan perasaan kesal yang saya alami ini sama teman anggota yang lain. Soalnya takutnya mempengaruhi anggota Mm-mm. kelompok yang tidak terkait gitu loh Mbak. Oke, gak mungkin ya Mbak Indah ini tidak mau membicarakannya karena Mbak Indah tuh merasa takut kalau misalnya keadaan kelompok Mbak jadi berubah gitu, canggung satu sama lain. Gitulah Mbak. Saya perhatikan ketika Mbak Indah menanggapi perkataan saya sebelumnya dengan sedikit enggan, seperti kurang merasa berkenan gitu dengan apa yang saya katakan. Apakah seperti itu yang Mbak Indah rasakan? Saya sebenarnya merasa Anda tuh seperti menyudutkan saya gitu loh Mbak. Jadi saya merasa nggak nyaman. Oke Mbak, saya sebenarnya juga merasa tidak nyaman ya Mbak ketika mengatakan hal tersebut. Sebelumnya saya juga ingin minta maaf bila perkataan saya sebelumnya membuat Mbak Indah merasa tidak nyaman dengan saya. Saya hanya berharap Mbak Indah dapat sedikit lebih terbuka menceritakan apa yang Mbak rasakan kepada saya. Iya Mbak. Sebenarnya tuh apa yang Mbak omongin juga benar sih. Saya cuman pengen eh, ngabain aja perasaan kesal ini yang saya pendam itu.
terus tetap Hmm, ngerjain tugas seperti biasanya, biar tugas kita itu cepat selesai gitu loh, Mbak. gitu. Ketika saya kuliah ya Mbak, saya juga pernah mengalami hal yang mirip seperti Mbak Indah. Salah satu teman di kelompok saya sulit dihubungi, tidak mengerjakan tugas dengan baik. Saya juga ngerasa kesal Mbak. Pada awalnya saya juga cuma memendam perasaan kesal saya gitu, tanpa berusaha untuk membicarakannya. Tapi saya jadi sadar Mbak, kalau semakin lama saya pendam dan saya abaikan perasaan kesal tersebut, saya malah semakin tertekan Mbak. Saya pun akhirnya jadi berani untuk membicarakan hal tersebut dengan teman-teman saya. Hasilnya juga tidak terlalu buruk, Mbak. Kemudian juga saya jadi sadar bahwa komunikasi itu penting, Mbak. Dan saya tidak pernah tahu gitu hasil dari sesuatu kalau misalnya saya tidak berani mencoba. Bener sih apa yang Mbak omongin. Saya takut untuk bicarain perasaan kesal yang saya pendam. Padahal bisa aja ya ketika saya berusaha membicarakannya hasilnya akan baik. Ya, Mbak, betul sekali. Saya harap Mbak Indah bisa menemukan keberanian Mbak ya buat membicarakan hal tersebut segera. Yang Mbak, Oke, Mbak Indah, apakah ada yang mau diceritakan lagi? ya sudah Mbak. Baiklah, kalau begitu kita akhiri ya Mbak sesi konseling hari ini. Ya Mbak.